Idar, terima kasih. Saya nggak paham kenapa penonton ketawa. Sama-sama ganteng. Oh, sama-sama ganteng, iya. Tapi kalau kita menghadap ke sana silau ini. Oke, Idar, silakan duduk. Terima kasih ya. Sudah mau hadir di acara Kikendi. Ya, menarik karena saya dengar Anda dan teman-teman itu bersama komunitas mendorong orang untuk saling menolong. Ya. Nah, ini komunitas apa? Namanya Indo Relawan. Kami semua ingin tahu apa yang dilakukan oleh Indo Relawan dalam kaitan mendorong orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, berbagi, menjadi relawan. Tapi sebelum itu, kita simak dulu liputan berikut ini. Kami untuk ubah niat baik jadi aksi baik untuk Indonesia. Ubah niat baik jadi aksi baik hari ini. Itulah kalimat yang menjadi tagline Indo Relawan. Sebuah wadah yang menghubungkan organisasi atau komunitas dengan beragam kegiatan sosial bersama para relawan yang memiliki talenta dan potensi. Indo Relawan memiliki fitur thread di mana organisasi dan relawan dapat berkomunikasi secara langsung melalui situs Indo Relawan itu sendiri. Salah satu penggagasnya adalah anak Agung Gede Agung Widarmika, atau yang biasa disapa dengan Widar. Pria kelahiran Bandung 3 Juni 1981 ini merupakan lulusan S2 Harvard Kennedy School of Government Cambridge, Amerika Serikat. Pernah bekerja selama 10 tahun di berbagai perusahaan. Berdasarkan pengalaman itulah Widar terdorong untuk membuat sebuah gerakan dengan ritme, transparansi, dan akuntabilitas layaknya perusahaan profit. Widar memiliki perhatian khusus dalam kegiatan sosial yang memiliki andil besar dalam mencetuskan gerakan Young Leader of Indonesia yang didirikan pada tahun 2007. Kini, Widar berperan besar dalam penggalangan dana dan program kerja Indo Relawan. Di luar kesibukannya dalam menghubungi relawan dan memantau perkembangan Indo Relawan, Widar selalu mempunyai target menarik. Tahun ini, ia menargetkan untuk dapat menghubungkan 10.000 relawan dan full maraton 42.000. Jadi relawan di Indo Relawan kita sebisa mungkin untuk menggait orang yang sebelumnya belum pernah jadi relawan untuk jadi relawan gitu kan. Kedepannya, Widar berharap Indo Relawan dapat berkembang ke seluruh Indonesia. Ia berharap dunia relawan tidak hanya dapat ditemukan di kota-kota besar. Kolaborasi antara relawan dan komunitas dengan misi sosial ini menjadi lebih mudah. Bersama dengan sekelompok orang-orang biasa yang ingin menjadi bagian dari usaha dalam membuat Indonesia menjadi lebih baik. Apa saja sih persis yang dilakukan oleh Indo Relawan ini? Bisa cerita secara sederhana aja. Kita membuat website Ya. di mana organisasi bisa posting aktivitas dan kemudian calon relawan bisa ngelihat aktivitasnya dan daftar. Apa saja yang sudah pernah jalan? Yang dilakukan beragam sektor. Di pendidikan ada yang menjadi guru, ada yang mengumpulkan buku. Di sektor seni ada yang melakukan dokumentasi, ada melakukan edukasi seni juga. Tapi ini selalu harus ada unsur sosialnya. Harus, jadi untuk organisasi sosial bisa daftar, tapi akan diverifikasi oleh tim Indo Relawan. Nah, untuk mengoperasikannya bagaimana nih? Dananya dari mana? Dananya sampai saat ini sih dari donatur ya. Donatur dari mulai paling banyak donatur individual. Jadi teman-teman gitu ya dimintain untuk menjadi donatur. Dan juga ada juga beberapa perusahaan yang sudah menjadi mitra gitu ya sejak awalnya kami beroperasi. Kalau ada teman-teman di sini yang tertarik untuk menjadi relawan, sebenarnya persyaratannya apa? Persyaratannya untuk yang kami umur udah 18 tahun. Oh, umur 18 udah cukup tahun. Dewasa gitu ya. Mentoknya di mana? Umur berapa? Tidak ada mentoknya sih, asal nanti karena nanti organisasi akan melakukan interview sendiri, memfilter apakah relawan tersebut sudah
layak untuk melakukan aktivitas apapun. Yang penting bisa mengoperasikan komputer karena harus daftar melalui basis web. Asal punya alamat email atau akun sosial media harusnya bisa. Dan kemudian punya niat baik aja dan komitmen itu. Nah, ke depan Anda ingin kembangkan Indo Relawan ini kemana? Sebenarnya visi kami itu mau menghidupkan kembali semangat gotong royong kan pada dasarnya dengan menggunakan teknologi. Dari segi jumlah, kalau itu ditranslasi ke jumlah, akhir tahun ini kita pengen punya 10.000 relawan. Karena biasanya 5% dari jumlah tersebut aktif mencari aktivitas setiap bulannya. Jadi bayangkan dengan 500 relawan setiap bulannya, sebagian besar di Jakarta, kita bisa melakukan banyak hal. Baik, di antara penonton apakah ada anggota dari atau komunitas Indo Relawan? Ada? Boleh berdiri? Ya, coba kita lihat Indo Relawan. Baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kalau masih ada atau masih banyak mungkin anak-anak muda yang belum terketuk hatinya, belum tergerak untuk menjadi relawan, apa himbauan Anda? Gunanya banyak sekali kalau misalnya masih mahasiswa, misalnya berpikir untuk sekolah S2 gitu, kegiatan kerelawanan ini sangat berguna untuk aplikasi, apakah untuk pengembangan diri gitu. Untuk lingkungan profesional itu juga sangat berguna. Biasanya profesional saat sudah umur tertentu mencari keseimbangan, jadi fulfillment gitu, itu berguna. Dan juga untuk perkembangan diri. Wah. Terima kasih, Widar, ya sudah mau berbagi di acara ini. Senang sekali. Kami doakan semoga gerakan ini semakin besar, semakin luas, dan semakin banyak orang yang terbantu ya. Terima kasih. Baik. Berikutnya yang menarik adalah tren yang terjadi di perusahaan-perusahaan. Karena banyak perusahaan sekarang sudah mulai mendorong karyawannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Caranya macam-macam. Tapi nanti kita akan dengarkan cara yang dilakukan oleh sebuah bank. Bank apa dan apa yang dilakukan? Saya akan segera kembali. Di antara beberapa program itu, salah satu yang dipersembahkan oleh Permata Bank, jutaan keluarga, satu bank. Berkaitan dengan kegiatan relawan, belakangan ini ada kecenderungan perusahaan-perusahaan mendorong karyawannya agar melakukan kegiatan sosial sebagai relawan. Caranya macam-macam. Salah satu cara yang unik dilakukan oleh Bank Permata. Apa yang mereka lakukan? Mari kita sambut Leila Jafar. Terima kasih sudah mau hadir di acara kita. Silakan duduk. Nah, kalau boleh tahu, apa sih yang dilakukan Bank Permata untuk mendorong karyawan melakukan aksi sosial sebagai relawan? Biasanya kan kalau bank itu mengalokasikan dana ya, kemudian karyawannya hanya ngebaca bahwa oh perusahaan saya kemarin baru memberikan donasi gitu ya, entah di media massa dan sebagainya. Tapi karyawannya nggak terlibat. Nah jadi waktu itu dia men-challenge saya, gimana caranya kamu bisa bikin program di mana seluruh karyawan itu mau melakukan CSR. Kemudian kita diskusi dengan tim dan akhirnya tercetus bahwa bank ini baru bisa memberikan beasiswa kalau karyawannya harus melakukan CSR dulu. Jadi kita bikin program di bawah kepedulian terhadap pendidikan. Jadi kalau karyawan misalnya mengajar, saya pernah mengajar misalnya ya ke anak-anak SD, terus saya dapat 4 poin senyum. Kita bilangnya poin stop senyum. Sampai situ. Menarik karena ada poin yang diberikan kepada karyawan yang melakukan kegiatan sosial sebagai relawan. Ya, sampai di situ dulu karena kita ikuti dulu liputan berikut ini. Minimnya pengetahuan literasi keuangan atau pengetahuan mengenai menabung dan pengelolaan keuangan dengan baik berujung pada budaya konsumtif sejak dini di masyarakat. Dapatkan program Bangkir Cilik ini apa syaratnya ya? Biasanya kita nanti akan telaah dulu sekolahnya, kemudian juga